Di video kali ini, kami akan membahas materi mengenai sudut istimewa yang beranggotakan Hanani dan Najwa. Sebelum mulai ke pembahasan videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu sudut istimewa? Sudut istimewa merupakan sebuah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang bisa ditentukan berapa nilainya tanpa perlu menggunakan kalkulator. Sudut-sudut istimewa adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan semua sudut yang berada di sumbu X dan sumbu Y. Mengapa sudut-sudut tersebut dikategorikan sebagai sudut istimewa? Karena sudut-sudut tersebut mudah untuk diukur dan dihitung. Nah, cara menentukan nilai sudut istimewa yaitu bisa dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan gambar segitiga. Yang kedua, menggunakan tangan ajaib. Untuk menentukan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Misalkan kita mempunyai segitiga sama sisi. Ketiga sisi dari segitiga tersebut memiliki panjang 1 cm. Nah, setiap sisinya bersudut 60 derajat. Lalu segitiga tersebut kita bagi menjadi 2 dan menjadi segitiga siku-siku. Lalu sudut yang di sini tetap menjadi 60 derajat. Maka berapakah sudut yang di sini? 60 derajat kita bagi 2 menjadi 30 derajat. Panjang sisi miringnya 1. Panjang sisi depannya setengah. Berapakah sisi tegaknya yang dilambangkan sebagai X? Untuk mencari X-nya, kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu 1 kuadrat sama dengan setengah kuadrat tambah X kuadrat. X kuadrat sama dengan 1 kurang 1/4. X sama dengan akar 3/4. X sama dengan setengah akar 3. Nah, jika sudah didapatkan hasilnya, sisi miring, sisi depan, dan sisi tegaknya kita kalikan 2. Didapatlah sisi miringnya menjadi 2, sisi depannya menjadi 1, dan sisi tegaknya menjadi akar 3. Untuk menentukan sudut 45 derajat. Misalkan kita mempunyai sebuah persegi, di mana kita ketahui bahwa persegi memiliki panjang sisi yang sama, yaitu 1 cm, dan setiap sisinya bersudut 90 derajat. Lalu, persegi tersebut kita bagi menjadi 2 bagian, menjadi 2 segitiga. Pastinya sudut yang di sini menjadi sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Lalu, berapakah besar sudut yang di sini? 90 derajat kita bagi 2, dapatlah 45 derajat. Panjang sisi tegaknya 1, panjang sisi depannya 1. Nah, berapakah panjang sisi miringnya yang dilambangkan sebagai X? Untuk mencari X-nya, kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu X kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. X kuadrat sama dengan 2. X sama dengan akar 2. Didapatlah sisi miringnya akar 2. Kita masuk ke pembahasan soal. Soal pertama. Nilai dari sin 45 kali cos 30 tambah cos 45 kali sin 60 per kotan 30 kali tan 60 adalah nilai dari sin 45 adalah akar 2/2. Dari mana dapatnya akar 2/2? Kita perhatikan gambar di samping. Sin itu adalah depan permiring. Depan permiring dari 45 adalah 1 per akar 2. Disederhanakan menjadi akar 2/2 kali cos 30. Cos itu adalah samping permiring. Samping permiring dari 30 adalah akar 3/2 tambah cos 45. Cos itu adalah samping permiring. Samping permiring dari 45 adalah 1 per akar 2. Disederhanakan menjadi akar 2/2 kali sin 60. Sin itu adalah depan permiring.
depan per miring dari 60 adalah akar 3 per 2 per kotan 30. Kotan itu adalah cos per sin. Cos 30 adalah akar 3 per 2 per sin 30 adalah setengah, sama dengan akar 3 kali tan 60. Tan itu adalah sin per cos. Sin 60 adalah akar 3 per 2 per cos 60 adalah setengah, sama dengan akar 3. Setelah itu kita jabarkan dan didapatlah sebagai berikut. Akar 2 per 2 kali akar 3 per 2 tambah akar 2 per 2 kali akar 3 per 2 per akar 3 kali akar 3, sama dengan akar 6 per 4 tambah akar 6 per 4 per 3, sama dengan 2 akar 6 per 4 bagi 3, sama dengan 2 akar 6 per 4 kali 1 per 3, sama dengan 2 akar 6 per 12. Disederhanakan menjadi akar 6 per 6. Soal kedua, sin 450 per cosec 90 kurang cos 180 tambah tan 360 tambah 2 cos 720 adalah, karena sudut di soal ini semuanya berada di sumbu X dan sumbu Y, maka kita menggunakan rumus sebagai berikut. Sin 450 itu hasilnya 1. Dari mana sih dapatnya 1? Kita perhatikan sumbu X dan sumbu Y di samping. 450 itu terletak di sumbu Y atas, di mana sinnya adalah 1 dan cosnya adalah 0. Karena ditanyakan di soal sin, maka kita letakkan hasilnya 1. Maka hasilnya menjadi sin 450 sama dengan 1 per cosec 90. Cosec 90 itu adalah 1 per sin 90. Dari mana sih kita harus mencari sin 90 ini? 90 itu terletak pada sumbu Y atas, di mana sinnya adalah 1. Maka hasilnya menjadi cosec 90 sama dengan 1 per sin 90 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Kurang cos 180. 180 itu terletak pada sumbu X di sebelah kiri, di mana sinnya adalah 0 dan cosnya adalah min 1. Karena di soal ditanyakan cos, maka kita letakkan hasilnya menjadi min 1. Maka cos 180 itu sama dengan min 1 tambah tan 360. Tan 360 itu sama dengan sin 360 per cos 360. 360 itu terletak pada sumbu X di sebelah kanan, di mana sinnya adalah 0 dan cosnya adalah 1. Maka hasilnya menjadi tan 360 sama dengan sin 360 per cos 360 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Tambah 2 cos 720. 720 itu juga berada di sumbu X sebelah kanan, di mana cosnya sama dengan 1. Maka hasilnya cos 720 sama dengan 1. Setelah kita dapatkan itu, barulah kita jabarkan. 1 per 1 kurang min 1 tambah 0 tambah 2 kali 1 sama dengan 1 per 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 1 per 2 tambah 2 sama dengan 1 tambah 4 per 2 sama dengan 5 per 2, disederhanakan menjadi 2,5. Soal nomor 3, nilai dari 3 sek 540 ditambah 2 cosec 990 dibagi sin 90 dikali 4 cos 360 dikali sin 270. Sek 540 itu sama dengan 1 per cos 540. Cos 540 di tabel menunjukkan angka min 1. Jadi 1 per min 1 hasilnya sama dengan min 1. Ditambah 2 cosec 990. Cosec 990 sama dengan 1 per sin 990. Sin 990 di tabel menunjukkan angka min 1. Jadi hasilnya 1 per min 1 hasilnya min 1 dibagi sin 90 sama dengan 1.
dikali 4 cos 360. Cos 360 di tabel menunjukkan angka 1, dikali sin 270 di tabel menunjukkan angka min 1. Lalu dijabarkan 3 dikali min 1 ditambah 2 dikali min 1 per 1 dikali 4 dikali 1 dikali min 1. Per satunya kita coret, jadi 3 dikali min 1 ditambah 2 dikali min 1 dikali min 4. Hasilnya min 3 dikurang 2 dikali min 4 sama dengan min 5 dikali min 4 sama dengan 20. Itu dia penjelasan tentang sudut istimewa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.